Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa berkumpul di sini, para pejuang-pejuang rakyat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pejuang-pejuang rakyat yang hadir di sini insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu semua mimpi kita sebagai pejuang-pejuang rakyat yang hari ini jelas-jelas sudah sangat merasakan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh rejim kekuasaan hari ini. Bahwa kawan-kawan semua, para pimpinan mulai dari tingkat pusat, lebih khusus kepada koordinator aliansi aksi sudah buruh Bapak Muhammad Jumhur Hidayat dan tuan rumah Ketua Umum SPKM Bung Dedi beserta dengan panitia pelaksana sangat luar biasa dalam konsolidasi. Mungkin ini yang paling megah, yang termewah, ini yang pernah kita ini jadi ya dibanding dengan mudah-mudahan, tapi kemegahan dan kemewahan ini tentu saja harus sebanding lurus dengan hasil perjuangan kita. Jadi sangat akan sia-sia jika kita juga tidak memenangkan pertarungan ini, pertarungan harkat dan martabat, juga harga diri kita sebagai kaum buruh yang hari ini sudah diinjak-injak. Kita sudah bukan lagi dianggap sebagai aset negara, tapi sudah dianggap keset oleh rejim hari ini. Jadi kalau anda semua, para pimpinan-pimpinan, kaum pekerja, kaum buruh, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sampai tingkat perusahaan tidak punya malu, maka lebih baik kalian bungkus saja dirimu dan kain kapan. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang masih punya malu itu adalah orang yang memiliki harga diri. Kalian dilahirkan ke muka bumi ini melalui sebuah rahim seorang ibu yang dalam keadaan suci dan merdeka. Bahkan kalau laki-laki dipotong 2 ekor kambing itu kalau dalam Islam. Jangan dipestakan, dirayakan, dimeriahkan. Bahkan kalau Anda nangis, satu rumah geger. Tidak ada Anda seperti raja ketika Anda lahir waktu kecil itu. Mana sini yang punya anak kecil? Pasti kalau anak kecilnya lahir nangis aja itu, parah, ada yang cebokin pantatnya, ada yang kasih pampers segala macam. Benar-benar dilayani seperti raja. Nah, ketika dia dewasa, setelah mengetahui, sudah akil balik, mengetahui mana benar mana yang salah, tiba-tiba Anda dengan secara sukarela, ya kan, secara ikhlas mau diperbudak oleh rejim ini. Betapa tolongnya kalian sebagai manusia. Itulah sebodoh-bodohnya manusia menerima dirinya sebagai budak di negeri sendiri. Padahal kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi, manusia-manusia suci yang merdeka lahir dan batinnya. Anda harus tahu diri. Itu namanya Anda tidak tahu diri, tidak tahu nikmat yang Allah berikan hari ini begitu luar biasanya kepada diri kalian. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Allah, salahkan dirimu, karena Anda sendiri yang menistakan dirimu sendiri, itu kamu sendiri. Jadi kalau kalian tidak tahu diri sebagai kaum buruh, petani, pedagang, ya kan, peternak, kalian ini harus tahu diri bahwa kalianlah yang menghidupi ini dunia. Dunia ini berjalan, alam semesta ini hidup, kita makan, kita minum, kita pakai baju, itu adalah kontribusi kaum buruh. Kita makan kontribusi dari petani, makan daging dari peternak, bisa bertransaksi dari pedagang-pedagang kecil di pasar yang hari ini semua tertindas, saudara-saudara. Kalian harus tahu itu. Jadi kalau tidak ada kalian, dunia ini sepi. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kapitalis itu nggak bisa duduk-duduk, pengusaha-pengusaha, pemuda-pemuda jahat, bahkan Presiden Jokowi tidak bisa tidur itu kalau nggak kalian. Orang-orang di istana itu nggak bisa minum kopi, nggak bisa merokok, nggak bisa makan enak. Kalau tidak ada kalian, kancing yang kecil ini saja siapa yang bikin? Celana yang kalian pakai, yang presiden pakai, sepatu yang dipakai, siapa yang bikin? Makanan-makanan enak di sana, ayam, daging, segala macam rupa di sana itu siapa yang bikin? Iya, buruh-buruh peternak.
Ya kan? Jadi kalau kalian tidak tahu diri kalian, untuk tidak ada gunanya kalian berjuang, karena kamu sendiri tidak kenal siapa dirimu. Who are you? Who I am? Ya kan, itu bahasa Sunda, itu Sunda pedalaman itu namanya itu. Who am I? Siapa kita? Jadi kalau Anda ingin melakukan peperangan, perlawanan, perjuangan secara cerdas, berani dan militan, kenali diri dulu dirimu. Ketahui lawanmu siapa. Kalau kau tidak tahu dirimu, bagaimana mau melawan orang lain? Maka atas asas dasar itulah, bahwa ketahuilah bahwa kita inilah yang menggerakkan ekonomi ini. Pejabat-pejabat itu hanya bisa menjadi bendahara, menjadi akuntan, catat pengeluaran pemasukan, berapa pajak yang mau diambil, berapa pajak rakyat mau dirampok, berapa banyak, itu kerjanya kayak gitu aja. Seharusnya mereka berkhidmat kepada rakyat, tetapi hari ini yang kita saksikan adalah mereka semua sudah menjadi pengkhianat rakyat dengan adanya undang-undang yang paling jahat yang pernah lahir di Indonesia, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Tenaga Kerja, Cipta Lapangan Kerja. Belum lagi tambah lagi kemarin Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesetanan. sekarang menjadi Undang-Undang Kesetanan. Ya kan? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah penyerahan kedaulatan rakyat secara lahiriah bangsa Indonesia ini kepada kaum pemodal. Kalau Undang-Undang Kesehatan itu adalah penyerahan kedaulatan bangsa ini kepada kaum pemodal secara batin. Karena salah satu unsur kebatinan itu adalah kesehatan. Selain daripada apalagi nih beribadah, kemudian berekreasi, itu kan bentuk daripada bagaimana menyehatkan batin kita. Jadi kalau buruh suka marah-marah, itu wajar karena kurang piknik, batinnya tersiksa. Kerja terus, ya kan? Udah kerjanya panjang dari jam berapa sampai jam berapa, gitu kan? Pulang ke rumah bawa upahnya sedikit, dimarahin lagi sama istrinya di rumah. Kok gajinya kurang? Ini nyumput di mana? Nyasar kemana lagi nih? Jangan-jangan dibagi dua. Padahal itu mah dipotong oleh pihak manajemen. Karena itu tadi regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menciptakan upah murah. Sudahlah menciptakan sistem upah murah. Status kerja nggak jelas. Status kerja kita nggak jelas. Tidak ada kepastian kerja yang sampaikan tadi Pak Joko tadi itu. Tidak ada. Ini berdampak sistemik terhadap status pekerjaan tidak tetap ini. Tidak jelasnya kepastian kerja ini, kasihan, bisa mempengaruhi demokrasi penduduk Indonesia. Kenapa? Karena pekerja-pekerja kontrak outsourcing itu susah untuk menikah. Mana ada calon mertua mau terima? Pasti nanya, kamu statusnya apa? Outsourcing kontrak. Waduh, mikir-mikir dulu. Ya kan, apalagi misalnya pekerja kontrak dan outsourcing ini selera tinggi, pengennya yang cakep-cakep, tapi statusnya outsourcing dan kontrak. Ya kan, sekarang ini masyarakat kita, zaman milenial ini sudah move on semua, sudah melek media sosial. Ya kan, jadi teman-teman yang outsourcing kontrak, jadi kalau cintamu ditolak, bukannya kalian bunuh diri, tapi hancurkan itu tirani. Itulah yang kerok kalian menjadi susah nikah, susah hidup, susah ketika sakit diobati, semua susah. Ya kan? Semua susah gara-gara undang-undang omnibus sosialan ini. Ya kan? Maka dari itu tadi, setelah kalian kenali dirimu sebagai kaum tertindas, kenapa kita ditindas? Tapi lantas kemudian kita adalah kelompok terbesar yang mampu menggerakkan perekonomian Republik Indonesia ini. Kemudian kita bukannya dihargai, dihormati, ya kan, dijaga harkat martabatnya oleh negara sesuai amanah konstitusi, tetapi malah kita dijadikan keset, bukan dengan aset negara. Ini berarti rejim brengsek, kurang ajar, brengsek. Ya kan? Udah kita marah-marah saja, nggak usah takut. Mulutmu adalah harimaumu. Di Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini dilarang melarang. Semuanya bebas bicara, termasuk anda tadi tingkat POK. Dipersilakan naik di sini menyampaikan aspirasinya. Karena asas demokratis hari ini Aliansi Aksi Sejuta Buruh lah yang mampu mengimplementasikan secara konsekuen kepada publik dan seluruh anggota. Di tempat-tempat lain tingkat POK boro-boro naik bicara, disuruh bicara, yang ada mah dilarang bicara. Di sini dipersilahkan dengan hormat. Karena kenapa? Kalian semua patut dihormati, dihargai. Karena bukan apanya basis
Basis-basis pasukan-pasukan kita itu di tangan PUK. Pimpinan itu hanya bisa menginstruksikan, ya kan, bukan juga asal menginstruksikan, tapi memberikan pemahaman, penyadaran bagaimana letak kerugian kita hari ini kaum buruh Indonesia, segala macam dengan begitu banyak pertimbangan, berbagai macam disiplin ilmu yang kita sudah sampaikan, agar kalian sadar sesadar-sadarnya bahwa kekuatan kalian nanti menentukan nanti aksi tanggal 10 Agustus 2023. Asal tahu aja 10 Agustus 2023 ini adalah pertarungan eksistensi kita sebagai kaum buruh Indonesia terhadap rejim yang berkuasa hari ini, melawan antek-anteknya sekalian, ya kan? Di media sosial kita diledek-ledekin, ya kan? Saya tersinggung, ya kan, kita diledek-ledekin, ayo kita, ya kan, masanya sedikit, misalnya begitu. Padahal dia tidak lihat aksi kemarin 10 Agustus tahun 2022. Kemarin kita mampu menghadirkan 500.000 massa, ya kan, dan kita berharap dengan nanti 10 Agustus 2023 ini tentunya dengan melalui konsolidasi yang begitu masif yang hari ini yang kita lakukan, mungkin sangat padat sekali jadwal konsolidasi ini, sampai semua urusan-urusan lain itu kita harus mengalah. Agenda-agenda internal organisasi kita harus undur semua untuk mensukseskan aksi 10 Agustus ini. Karena itu tadi, bahwa ini adalah pertarungan eksistensi kita sebagai kaum buruh Indonesia. Lu masih mau dianggap aset atau mau dianggap keset, itu pilihan. Pilihan ada di kepala Anda. Kau mau jadi budak atau jadi orang merdeka di Republik ini tergantung Anda semua. Jadi kalau kau bilang siapa yang bertanggung jawab, saya nyatakan ini seluruh pimpinan federasi, konfederasi, serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam aliansi aksi juta buruh siap bertanggung jawab lahir dan batin apapun yang akan terjadi nanti pada tanggal 10 Agustus. Ini siaran langsung di beberapa channel-channel YouTube kita. Saya nyatakan kepada Mabes Polri bahwa kami siap bertanggung jawab. Kami juga sudah punya rencana bahwa pemberitahuan aksi penyampaian pendapat di muka umum aliansi aksi sejuta buruh akan diantar langsung oleh para pimpinan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kami yang antar langsung, bukan utus-utus suruh orang, enggak, agar mereka tahu bahwa kami adalah pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang siap bertanggung jawab lahir dan batin untuk kemenangan kaum buruh Indonesia. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kami saja tingkat pusat ini sudah tidak ragu-ragu. Jangan pula kalian tingkat PUK ini penuh dengan keraguan-raguan. Karena kehancuran itu melalui sebuah keraguan-raguan. Contoh kecil saja, ini PKWT yang masih bujangan. Kalau lu ragu-ragu nembak cewek, lu udah pada itu cewek. Tapi kalau lu selo nekat, lu datang, lu nembak langsung lamar, jadi itu barang. Itu salah satu ilustrasinya, biar jangan terlalu tegang. Itu salah satu ilustrasinya. Jadi Anda harus percaya diri walaupun status Anda outsourcing, PKWT, bilang sama calon mertua, saya lagi memperjuangkan status saya untuk diangkat menjadi karyawan tetap dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang Omnibus Law agar saya akan menjadi penentu bapak yang baik. Begitu dong. Iya, karena banyak keluhan juga, ya kan. Sampai kita turun ikut melamar juga masih aja ditolak gara-gara statusnya outsourcing. Benar-benar ini. Tolong ini calon-calon mertua ini, tolong juga Anda berbondong kepada asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ya. Karena kasihan ini jomblo-jomblo kita ini, banyak yang jomblo-jomblo sudah pun nanti sudah menikah gara-gara undang Omnibus Law dilarang punya anak, dibatasi punya anak, karena istrinya kalau punya anak langsung langsung diputus kontraknya. Terus Jokowi bilang kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi dari mana kalau dilarang ini? Tingkat kelahiran mau ditekan-tekan begini, nggak bakalan. Lebih parah daripada program KB ini mah. Ya kan, karena hamil, melahirkan, tidak ada lagi cuti melahirkan, dari putus kontrak. Kamu bayangkan betapa jahatnya ini undang-undang Omnibus Law ini. Sudahlah dia merampas harta kita, harta rakyat Indonesia,
di mana sumber daya mineralnya, sudahlah juga dia rampas sumber daya alam kita. Di lautan sudahlah merampas sumber daya alam kita. Di udara juga, ya kan, karena seluler ini dia mainkan juga semua, ya kan. Sudahlah juga sudah merampas lagi kedaulatan kita, sumber daya manusianya, ya kan. Sudah secara lahir dan batin semuanya sudah dirampas. Jadi kita ini tinggal modalnya, modal apa kalau bukan modal banyak dan semangat, sarung, ya kan. Uang tidak punya, ya kan. Jaringan yang pimpinan juga terbatas, ya kan. Yang ada yang tersisa adalah mantan pejabat dan mantan anggota DPR yang sudah tentu saja tidak punya lagi kemampuan untuk merubah regulasi, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan kembali, kita akan kuasai di republik. Karena sesuai dengan janji Allah bahwa kaum-kaum tertindas di muka bumi ini akan kujadikan mereka pemimpin di muka bumi. Ini bukan tausiah, tapi silahkan buka surah Al-Qasas ayat 5 dan 4 itu. Baca itu. Ya kan? Kan memang kita hari ini kalian harus bangga menjadi pasukan-pasukan rakyat tertindas melalui aliansi aksi juta buruh ini. Karena itu adalah sebuah panggilan takdir Anda. Ini ketika Anda menjadi pejuang-pejuang aliansi aksi juta buruh ini panggilan takdir yang insya Allah akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu-lalu dari Anda. Kita ini semua kaum dosa, banyak dosa, ya kan. Hanya dengan kekuatan keikhlasan kita menjadi pasukan-pasukan pembela rakyat ini, insya Allah, ya kan, Allah akan menghapus dosa-dosa kita itu yang lalu-lalu. Anda bisa bayangkan ketika Anda meninggal dunia, ketika itu jutaan orang antara Anda ke pemakaman. Itu bagaimana itu? Malaikat itu udah susah bunyi catatnya itu. Saking banyaknya yang angkat, banyak yang doain. Itu yang kita impikan. Daripada kita hidup di dunia bermegah-megahan, jabatan tinggi, segala macam, tetapi kita menipu rakyat, maka kita akan dinistakan oleh alam semesta. Kalau bicara dinistakan alam semesta, maka bumi dan langit itu akan tidak sulit akan menerima arwah kita. Jadi ngambang kayak tai, ya kan? Ngambang nggak ke atas, nggak ke bawah, habis dimakan lele. Nah, udah itu nasib itu. Tapi kita ditakdirkan menjadi pasukan-pasukan rakyat tertindas yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan segala bentuk permukaan di muka bumi. Itu buka surah Al-Balad yang pesantren di sini. Ayat 10, 11, 12 itu jelas, itu Allah menjelaskan di situ. Ya kan? Nah, dalam kesempatan ini juga saya minta juga kepada, biasanya ini kan kaum buruh ketika lagi kenceng-kencengnya semangat melakukan konsolidasi, ya kan, HRD sudah tidak mempan lagi, kasih janganlah begini-begini segala macam kan. Nah, apa anehnya? Ya dia panggil ustaz, kasih ceramah begini, kasih tahu itu ustaznya membela kepentingan kaum buruh rakyat Indonesia itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ingin digolongkan orang-orang yang mendustakan agama. Itu baca surah Al-Maun. Itu siapa pendusta agama itu? Orang yang tidak memberi makan anak yatim dan orang miskin. Hari ini harusnya tugas pemerintah memberi makan anak yatim dan orang miskin. Yang terjadi adalah menghabisi orang-orang miskin. Kita dihabisi, upahnya dibikin murah, sakit tidak dirawat dengan baik, disuruh mati aja kita. Ini menghabisi orang, bukannya menyelesaikan persoalan kemiskinan, tetapi kita malah disuruh mati oleh rejim ini, oleh akibat regulasi-regulasinya yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Karena sejatinya amanah konstitusi adalah tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang terjadi bagaimana mau sejahtera kalau kepentingan lahir dan batinnya sudah diserahkan kepada asing? Kita tinggal menjadi jongos di negeri sendiri, kuli di negeri sendiri, menjadi budak di negeri sendiri. Jadi tidak bisa, tidak ketemu logika akal sehat itu, nggak ketemu. Jadi tidak bisa disejajarkan secara objektif, sistematis dan toleran. Nah, maka dari itu untuk mensukseskan nanti di tanggal 10,
persepsi, kesadaran, pentaatan yang sama. Kalau ini berbeda, itu mustahil akan terjadi gelombang massa yang luar biasa. Nah, hari ini pimpinan-pimpinan buruh persepsinya udah sama dengan Anda semua, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang sangat merugikan kita sebagai kaum buruh. Ini persepsi yang sama. Tinggal membangun kesadaran ini tadi yang disampaikan oleh Bung Rudi, Bung Jomo tadi sudah sampaikan, dan pimpinan-pimpinan lainnya. Bangun kesadaran kelas. Saya sampaikan tadi, lu harus tahu diri bahwa kamu adalah orang-orang yang tertindas, harus bangkit dari ketindasan itu dengan upaya kita sendiri. Jangan pernah berharap terhadap kaum kapitalis, kaum pemodal itu untuk membantu kita, tidak mungkin. Nah, ketika itu terpenuhi, maka tinggal satu pentaatan yang sama. Jadi kalau pimpinannya sudah kasih instruksi, turun benar, lakukan secara ikhlas, lakukan secara sukarela. Jangan bilang bahwa ini mau dibayar berapa, tidak ada. Hari ini kapitalis bergotong royong, disiplin, bahkan menggelontorkan jutaan uang, triliunan rupiah, berkarung-karung uang dia kasih hanya untuk merebut regulasi yang terjadi hari ini. Lantas ketika kita ingin melakukan perlawanan, kita masih hanya menuntut bayaran, terus minta mau perubahan nasib, yang nggak mungkin. Itu nonsens, itu omong kosong. Maka atas dasar itu kalian harus bangkit melawan dengan persepsi, kesadaran, pentaatan yang sama. Karena dengan cara dan sistematika yang benar. Jadi rumus-rumus perjuangan itu sama dengan rumus matematika, ya kan? Cara dan alasannya harus benar sehingga menghasilkan sebuah kemenangan. Jadi kalau matematika itu plus kali plus itu sama dengan plus. Jadi kalau caranya benar, langkahnya benar, itu pasti benar hasilnya. Nah, kalau plus kali min sama dengan min. Kalau caranya benar tapi langkahnya salah, ya pasti salah, ya kan? Kalau min kali plus sama dengan min, ya kan, caranya salah, langkahnya benar, itu pasti juga tidak akan meraih kemenangan. Nah, kalau caranya min kali min sama dengan plus, ini kan bingung, loh kok jadi ini. Nah, kalau caranya salah, langkahnya salah, sama dengan plus, sudah pasti itu, sudah pasti kalahnya, gitu loh. Paham kan? Nah, itu matematika perjuangan itu. Nah, itu yang harus kalian teman-teman pahami, bahwa dengan konsep yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah itu akan melahirkan sebuah kemenangan. Maka dari itu kita perlu konsolidasi di sini, kita kuatkan hari ini di sini, dan bersyukurlah bahwa gerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan konsolidasinya yang kelima hari ini semakin memberikan magnet kekuatan tersendiri bagi perjuangan buruh hari ini. Dan insya Allah Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini akan menorehkan sejarah putih bagi Republik ini ke depan, dengan bangkitnya perjuangan kaum buruh yang hari ini yang benar-benar tertindas untuk merebut kedaulatannya sebagai rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Itu yang kita akan buktikan nanti, saudara-saudara. Maka yakinlah, seyakin-yakinnya, dengan adanya Aliansi Sejuta Buruh ini sekarang makin melipat gandakan kekuatan kita, dan syukur alhamdulillah, ya kan, ibarat kata sebuah doa-doa kita insya Allah dari para pimpinan dijawab oleh Allah. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu besar Pak Joko dari SPN, gitu kan, itu rahmat dari Allah. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan Aliansi Aksi Sejuta Buruh sudah jelas, sudah benar, dan sudah terukur. Jadi tidak boleh lagi, jangan sesama kita lagi ribut-ribut, kita terus galang persatuan, ya kan, cuma beda-beda tipis beti lah, itu kan nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ya penting substansinya, outputnya. Karena tujuan kita hari ini berkumpul dan berjuang adalah meminta kepada rezim Jokowi mencabut undang-undang Omnibus Law itu tanpa syarat. Itu substansi tujuan kita. Jadi kalaupun cara-caranya itu bebas aja, biarkan, karena kita kan demokratis, membiarkan setiap federasi untuk menjalankan kebudayaannya masing-masing. Adat di Banten beda dengan di Bandung, beda di Bekasi, beda di, karena semua punya adat. Dan ingat, hari ini di Banten alhamdulillah banyak begini. Ini salah satu basis kaum buruh yang saya pantau 5 tahun terakhir sangat cukup militan sekali.
ya kan? Kemarin juga di Kerawang, kemudian Bandung, nanti di Bekasi, ya kan, Jakarta. Ini semua kantong-kantong buruh yang militan yang hari ini benar-benar sudah kelihatan bahwa ketidakpuasannya, kebenciannya terhadap lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini. Maka tugas kita bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita sukseskan aksi besar, aksi aliansi sejuta buruh 10 Agustus 2023. Kita semua dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kita datang semua dengan 1 juta orang lebih, ya kan? Kita kepung Jakarta, kita serbu istana, minta undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan undang-undang kesehatan dicabut tanpa syarat oleh rejim yang berkuasa ini, atau kita tidak menang.